Pilih makanan yang berkualitas. Kurangi gula secara terbatas. Selamat datang di podcast Getas, ngobrol enak tanpa batas. Halo Spradi, kembali lagi di podcast Getas. Perkenalkan, saya Riantika. Dan untuk episode Getas kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting buat kesehatan, yaitu cerdas memilih makanan, cegah diabetes sejak dini. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus diabetes akhir-akhir ini terus meningkat. Tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga usia dini, bahkan anak-anak sekalipun. Hal ini mungkin diakibatkan oleh pola makan yang kurang sehat atau gaya hidup yang kurang sehat juga. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait diabetes ini, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang kompeten di bidang pangan. Ini dia Ibu Sulfi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Sulfi ini merupakan dosen dan juga ahli pangan. Beliau menyelesaikan studi S1-nya di STIPER, jurusan Teknologi Hasil Pertanian Yogyakarta, kemudian melanjutkan S2 Ilmu Pangan di Universitas Gadjah Mada, dan S3 di Universitas Gadjah Mada juga dengan ilmu pangan. Dan sekarang beliau mengajar atau sebagai dosen aktif ya Bu ya, di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Oke Bu, sebagaimana ketahui ya Bu ya, tadi kan kasus diabetes ini semakin lama semakin meningkat ya Bu. Tidak cuma menyerang dewasa, tapi juga anak-anak ya Bu ya. Kenapa ya Bu ya, diabetes ini atau mungkin orang lebih mengenalnya dengan kencing manis ya. Nah, itu kenapa harus diwaspadai sih Bu? Ya, mungkin pertama kali kita harus mencari apa sih DM itu kan gitu ya. Saya singkat aja DM ya. Sering disebut kalau nggak penyakit yang manis, penyakit gula lah, sering begitu dikatakan sekarang begitu ya. Jadi DM itu secara umum itu adalah gangguan metabolisme karbohidrat pada tubuh kita, gitu. Dan sifatnya bisa kronis. Kalau kita anggap rata-rata bisa 6 bulan atau sampai seumur hidup. Jadi termasuk penyakit yang kalau bilang seumur hidup kan seakan-akan wah nggak ada obatnya gitu ya. Jadi perlu diwaspadai, dan banyak gejala-gejala yang memang harus kita awasin banget karena terkait dengan makanan kita yang tiap hari kita konsumsikan begitu ya. Nah, DM kenapa bisa terjadi? Jadi semua aktivitas manusia, jalan, makan, tidur, tapi yang utama ya aktivitas sehari-hari kita itu energi utama itu digunakan atau dipakai dari glukosa. Glukosa itu karbohidrat, tapi karbohidrat jenisnya banyak. Karena itu kalau disebut gula darah, bukan gula yang di meja, bukan. Tapi memang gula khusus namanya glukosa, itu banyak terdapat pada makanan staple masyarakat dunia. Contoh kita kayak beras gitu ya, gandum juga, atau jagung dan lain-lain. Simple, glukosa jadi utama. Kata kunci di DM itu adalah gangguan pencernaan, gangguan metabolisme dalam memanfaatkan gula tadi. Kalau sel kita membutuhkan gula, tapi gula nggak bisa dipakai, lalu kita bagaimana? Kan begitu ya. Walaupun pada dasarnya gula itu bisa diganti, glukosa itu bisa kita ganti dengan lemak atau protein. Jadi kalau orangnya sudah gemuk gitu ya, dia kena DM nih. Kan nggak bisa tuh makan glukosa tadi ya, glukosa tadi itu bisa diganti dari lemak tubuh, protein yang ada sehingga lama kurus. Karena diambil dari cadangan makanan tubuhnya, artinya masih bisa hidup kan, begitu loh. Ya, itu yang perlu diwaspadai, dan banyak sih nanti mungkin kita sambil berjalan. Oh iya, memang ini banget ya Bu ya, harus kita waspada lah kayak gitu ya Bu ya, buat dengan makanan juga. Karena sehari-hari itu yang makan. Iya, dan banyak terdapat di staple food, makanan pokok masyarakat dunia. Kalau Indonesia, Cina atau Asia Tenggara beras ya kan. Di mana tuh di Eropa atau mungkin ada di tepung terigu, walaupun karbonya kecil ya, bukan dibilang tidak ada pati, tetapi ada glukosa di sana kan. Jagung atau umbi-umbian di Afrika
kan semuanya glukosanya tinggi. Iya. Karena tiap hari dimakan. Kebutuhan utama seharian, makanya kita harus warning gitu. Terus selain itu kan diwaspadai. Terus biasanya nih gejala awal nih, gejala awal yang orang yang menderita diabetes itu seperti apa sih Bu? Karena kan kadang-kadang nih apa ya, tanda-tandanya biasanya umum kan, dan kadang-kadang tuh kita tuh kayak semacam apa ya, biasa aja dan tidak menghiraukan, tapi setelah sudah terakumulasi baru kan, aduh ternyata aku ini loh nggak aware itu tadi Bu. Itu kayak mana ya Bu? Kalau kita mau ngatakan saya kena diabetes nggak bisa dong kalau kita nggak ngukur kan? Ya betul. Iya. Jadi menurut hemat saya, kalau kita ini ada sesuatu yang ini yang kita warning DM, kenapa nggak kita ngukur aja dulu, yakinkan dulu. Atau kalau apa ya, ciri-ciri yang umum itu memang nggak terasa. Kalau sering haus ya kita juga tiap hari haus, lapar ya begitu. Tapi memang ketika glukosa tadi nggak bisa digunakan oleh tubuh, glukosanya balik lagi ke darah, ya kan? Makanya pengukurannya gula darah kan, nggak dipakai lagi, keluar ke air seni. Karena itu untuk energi, kan lapar terus dia, haus terus dia. Itu paling gampang tuh lapar, tapi nggak bisa menjadikan itu kan? Iya. Patokan, iya. Kita pun juga kayak kepanasan, dehidrasi ya. Iya. Nah karena itu satu-satunya ya memang ukur gula darah, kan nggak susah, orang sederhana banget, harganya juga apa ya, nggak sampai 50.000 juga. Kalau ada kit cek apa-apa. Iya. Tapi kan orang nggak mau, kayaknya masa iya sih kena itu saya akan. Padahal ini karena menyangkut tadi banyak kejadian-kejadian yang nanti bisa mematikan sampai yang paling parah itu ya, atau cacat segala macam. Makanya kenapa enggak kita mengukur gula darah yang 6 bulan sekali aja, nggak apa-apa. Iya, 6 bulan sekali aja. Karena biasanya mulai 6 bulan tuh baru bisa secara apa ya, medis. Dapat trennya gitu. Iya. Itu. Jadi sebenarnya kan kayak mungkin ini ya Bu ya, terkait dengan komunikasi atau informasi terkait diabetes ini belum apa ya, kayak di masyarakat itu belum umum lah, maksudnya masih hal yang tabu gitu. Bisa nggak sih Bu mempengaruhi maksudnya jadi kesadaran masyarakat terkait pemeriksaan gula darah ini tuh kurang gitu, atau karena mungkin info terkait hal ini itu tidak sampai, atau hal yang apa ya, sesuatu yang asing gitu loh Bu. Bisa nggak menjadi faktor seperti itu, makanya masyarakat tidak kuat atau kurang menyadari gitu? Iya, kalau menurut saya sebenarnya kan edukasinya sudah banyak ya, tetapi kan begitu banyak acara program, tidak semua yang fokusnya ke kesehatan. Mungkin ada segelintir orang ya, mungkin dari kita gizi atau dari kesehatan, tapi dari golongan yang lain gimana? Itu kan ada kemauan lagi kan, karena pilihan banyak mau dilihat. Tapi edukasi sudah ada, maksud saya edukasi kalau saya lihat sudah cukup. Mungkin tinggal ke pusat-pusat komunal yang terkait dengan golongan umurnya mungkin itu ya. Karena ternyata kalau untuk di Bangka Belitung berdasarkan data Riskesda, itu data dari Departemen Kesehatan itu 5 tahun sekali. Saya tidak bisa ngambil data update ya kan Mbak ya, karena 2028 jadi. Itu mengejutkan sekali bahwa Bangka Belitung itu adalah prevalensi angka diabetes mellitusnya paling tinggi se-Sumatera. Dan dia paling tinggi melebihin angka diabetes nasional. Kan itu wow. Saya agak ini juga, Bangka Belitung gitu ya. Dan untuk semua umur, dan kalau kita bahas di atas 15 umur 15 tahun tetap Bangka Belitung. Nah, kalau tadi kan kenapa Mbak bilang aware gitu, harus kita gini. Karena ternyata juga data ini memperlihatkan bahwa disabilitas berarti kan ketidakmampuan itu kan ya, itu dari diabetes 20% paling tinggi se-Sumatera, Bangka Belitung juga. Jadi kan siapa sih yang nggak takut
Nanti kalau karena diabetes kalau pada akhirnya kalau sudah akut itu ya, glukosa itu kan menepatin di ujung-ujung sel juga, ujung-ujung saraf. Nah, ujung-ujung saraf itu mata satu. Kalau pria di alat kelamin ya, sama di kaki itu paling sering kejadian disabilitas terkait dengan diabetes ya. Kalau di sana tidak terjadi aktivitas, mati sarafnya. Makanya jadi buta, jadi impoten, jadi kakinya yang dibawa jari-jarinya bisa luka, ya kan? Nah, kalau udah gitu nanti diamputasi. Iya, Siapa yang mau betul. diamputasi? Buta, nggak ada yang mau buta. Apalagi pria. Ada kan, makanya perlu di ini nih, aware. Hanya kebetulan kejadian DB ini memang berdasarkan umur itu 15 tahun dan meningkat seumur saya. Umur orang udah pensiun 15. Kenapa? Setiap hari kita makan karbohidrat yang ada glukosa. Kalau dipakai tiap hari, capek dia. Dan itu dengan tingkatan umur, semakin tinggi umur, organnya berubah kan semakin rendah. Jadi wajar ketika di umur saya seperti ini, hati sudah mulai menurun karena ada pankreas sama insulin juga menurun ya kan, karena dipaksa terus nggak mampu lagi, maka kejadiannya mungkin jadi tinggi ya. Menurut saya, analisa saya begitu. Tuh, iya. Kemudian ini Bu, kan di awal tadi saya menyebutkan bahwasanya diabetes itu sekarang kan nggak hanya menyerang orang dewasa atau usia tua ya, tapi juga menyerang usia dini, bahkan anak-anak sekalipun. Dulu kan mungkin sesuatu yang nggak mungkin lah diabetes kan masih anak-anak gitu. Tapi sekarang kita harus membuka pikiran bahwa saya itu nggak menutup kemungkinan anak-anak itu terkena gitu. Dan kenapa ya Bu, maksudnya diabetes ini bisa menyerang usia muda gitu? Pertama, tipe diabetes 1 itu bawaan lahir, itu jelas sudah tidak bisa dituin ya. Oke, itu kita kesampingkan lah ya. Nah, sekarang kalau dari anak-anak ya, yang sering banyak dieksplorasi untuk diteliti itu obesitas. Oh iya, obesitas. Kita sering melahirkan anak gendut, lucu, senangnya minta ampun. Senangnya minta ampun. Hati-hati. Ini tanda-tanda ketika nanti dia semakin berumur, obesitas tetap berlanjut, makan apa aja semua tidak lagi sesuai kebutuhan dengan itu. Siap-siap, hati-hati. Tapi kan semuanya kan harus kita ukur dulu ya, benar apa enggak. Tapi itu banyak di jurnal dieksplorasi tentang itu ya. Jadi anak-anak yang obesitas itu warning lah begitu. Warning gitu. Jadi tetap kita perhatikan bahwa makan seimbang itu sesuai dengan umur, golongan, jenis kelamin, itu kita harus tahu kalorinya baru kita sesuaikan. Nah, di sini juga di Deskada disebutkan yang paling banyak angka kejadian itu di umur mulainya itu kalau di sini umur 25 25 34. Kalau kita bicara misalnya umur di bawahnya kan sifatnya kan tadi kronis itu 6 bulan sebelumnya sudah atau beberapa tahun sebelumnya sudah mulai terjadi kerusakan dan akhirnya biar DM-nya di umur 25, di umur 50. Berarti kan sebelumnya kan. Nah, itu banyak kontribusi faktor-faktornya tadi. Jadi tetap kalau menurut saya makanan dan gaya hidup karena itu paling banyak presentasi kejadian diabetes paling banyak di tipe 2. Tipe 2 itu karena gaya hidup, bukan karena kelahiran tadi yang genetik. Jadi ternyata DM juga bisa genetik ya Bu ya? Iya, itu tentu nggak bisa kita obatin ya. Tapi menariknya kalau secara nasional di sini umur 25-34 kita tahu itu umur sudah sarjana. Umur produktif ya Bu ya? Iya, berarti baru kerja lah kita anggap ya. Punya uang. Kalau udah punya uang pertama kali pingin makan apa aja segala macam. Itu analisa saya ya. Kenapa itu dimulai di umur segitu? Ya kan spend money-nya pasti untuk makanan. Jadi kalau data yang di sini itu saya yakin begitu dan setingkat peningkatan umur wajar karena organ tadi semakin aktivitas kerja kan semakin berkurang. Tapi si glukosa kuat terus dimakan terus ya jadi tinggi. Jadi ya menurut saya begitu dari umur yang di sini 25 tahun.
Itu kan umur-umur barusan selesai sarjana kan, dapat kerja. Ya, Iya gitu, betul. Nah, iya gitu, Oh, betul. tapi jadi kalau dibikin kalau berbicara soal makanan, jadi banyak yang mengira kalau diabetes ini berasal dari makanan manis. Tapi bener nggak kayak gitu? Tadi kan ada glukosa juga ya Bu ya. Iya. Dan glukosa, karbohidrat kalau kita makan biasa atau sehari-hari itu kayak nggak manis. Tapi Iya. apakah benar gitu Bu dari makan yang manis kayak gitu yang memberikan kontribusi terbesar? Iya. Dalam konteks kimia pangan, manis itu tidak harus dari karbohidrat. Karbo itu jenisnya banyak, ada monosakarid, disakarid, oligosakarid, polisakarid. Tetapi yang menghasilkan rasa manis di sensoris lidah kita itu terutama yang monosakarid, yang di salah satunya adalah glukosa. Salah satu, fruktosa juga manis. Kalau gula meja yang kita tahu namanya sakarosa, itulah standar kemanisan makanan di dunia. Gula meja itu. Ya, nah, iya. Tapi makanan manis bukan berarti bahwa glukosanya tinggi di sana. Bukan berarti fruktosa yang tinggi. Ada makanan-makanan yang ada protein juga menghasilkan rasa manis. Itu karena kandungan alaninnya, serin, itu ada khusus. Dan juga ada makanan lemak yang menghasilkan rasa manis. Contohnya gliserol. Iya, itu manis. Jadi kan kita tidak bisa bilang kan bahwa DM pasti diakibatkan makanan manis. Kan tidak bisa kan? Karena makanan manis bisa dari protein, bisa dari lemak. Sedangkan yang terkait langsung dengan DM ini adalah yang glukosa, terutama glukosa dari karbohidrat yang monosakarid itu. Jadi nggak mesti dari. Tidak, iya. Terus selain tadi ya Bu, ada faktor lain nggak Bu? Kan tadi makanan, terus juga kan nggak harus dari yang manis, karena manis itu juga nggak melulu dari dari karbohidrat yang glukosa gitu. Juga, iya, ada yang manis, betul. Juga. Iya, Juga ada manisnya. Iya gitu. Selain dari makanan, ada lagi nggak Bu? Kalau menurut Ibu nih, selain makanan yang manis, atau sebenarnya dia nggak manis tapi dia kasih kontribusi terbesar juga atau kontribusi besar juga untuk menyebabkan diabetes mellitus ini gitu loh. Ya, kalau faktor utamanya tentu kita bicara dari glukosa ya, tapi ada banyak sekali. Kalau kita bicara lemak itu kan terkait dengan obesitas ya. Walaupun lemak itu kan jenisnya ada dua, lemak jenuh, lemak tak jenuh ya kan. Itu macam lagi asam lemaknya banyak lagi. Nah, iya betul. Jenis-jenis asam lemak ini bisa secara tidak langsung mengakibatkan DM, ya. Jadi ada beberapa jenis asam lemak. Kalau terlalu tinggi, karena kita tadi konsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan ya kan, akhirnya kan terjadi penumpukan lemak. Nah, penumpukan lemak tanpa kita melihat lemak jenuh apa lemak yang baik segala macam ya, beberapa jenis asam lemaknya itu dia akan menutup sensor dari, jadi gini, ketika glukosa mau dipakai sama tubuh, dia kan dari mulut itu nanti kan masuk ke hati. Kan masuk hati. Sampai di hati hati ini akan beritahu sama pankreas. Pankreas keluarkan insulin. Ini udah ada glukosa nih, supaya glukosa siap masuk ke itu, ya kan? Masuk ke sel. Ketika insulin keluar, dia memberitahu ini sudah keluar loh. Nah, jadi berarti di sana ada sinyal reseptor. Nah, sinyal-sinyal reseptor ini bisa tidak aktif bekerja atau lambat bekerja. Kenapa? Karena tertutup sinyalnya sama lemak. Artinya konsumsi lemak juga hati-hati kan. Ketika dia berlebih menjadi disimpan, karena kelebihan lemak di dalam tubuh disimpan dalam dua tempat. Satu di bawah kulit ya kan. Satu di visceral, menutupin organ-organ. Salah satu bisa nutupin hati ataupun pankreas. Nah, ketika dia mulai menjadi lemak yang menutupin hati sama pankreas, sinyal gimana nanti? Nah, jadi konsumsi lemak juga bisa mempengaruhi dalam peningkatan diabetes tadi.
sinyalnya kurang, gimana Iya, insulinmu? gitu. Ya, begitu. Iya. Nyampe jadinya Betul, gitu itu ya. salah satu ya. Nah, kalau makanan yang lainnya ya itu tadi kan harus gerak, ya umum lah. Tapi kalau saya berbicara di ilmu saya pangan, nomor satu lemak itu juga perlu hati-hati gitu konsumsi lemak ya. Iya. Kemudian ada nggak Bu tips untuk memilih makanan yang tepat untuk mencegah penyakit diabetes ini? Oke. Tips dan triknya Bu. Iya. Kalau kita bicara penyebab utama glukosa, ya kan, glukosa itu memang kimia banget ya. Iya. Nah, hampir semua pangan kita mengandung glukosa. Tetapi kalau satu jenis itu glukosanya banyak, itu kan kita perlu aware, hati-hati kan. Iya. Nah, pangan yang kandungan glukosanya banyak pati. Iya, pati itu isinya cuma glukosa ribuan dia bentuk rantai gitu. Nah, pati itu kan kalau di masakan Indonesia simple. Pati singkong kita namakan tapioka. Iya. Pati jagung kita sebut maizena. Pati kacang hijau kita sebut hungkwe. Sagu. Bedakan pati dengan tepung. Pati bentuknya tepung iya, tapi tepung belum tentu pati. Karena kalau bicara di kimia pangan, tepung itu adalah pengecilan ukuran dari suatu bahan. Tepung jagung dikecilan dihaluskan tepung, gitu. Tepung apa lagi? Tepung buah atau itu cuma pengecilan ukuran saja. Tapi pati bentuknya tepung iya, cuman bedakan tepung belum tentu pati. Benar kan? Nah, Sumbernya itu ya Bu ya. iya gitu ya. Jadi yang pertama kali kita ini jaga tentu bagaimana kita mengkonsumsi pangan-pangan yang mengandung pati tadi relatif seimbang lah, jangan berlebihan kan. Makanya kita kan kembali lagi kalau kita masak kita lihat standarnya masakan Indonesia kan IMT-nya gimana. Kita lihat dulu dong, ya kan. Kalau udah obesitas ya kita kurangin lah, kita udah ngerti lah caranya, mood ya itu, ya kan. Jadi makanan-makanan yang patinya tinggi ya hati-hati. Dilarang? Nggak dilarang, dikurangin iya. Asal sesuai kalori kebutuhan manusia Indonesia kan ada standarnya. Ada standarnya, kalau umur segini wanita kalorinya berapa, karbonya berapa. Jadi kalau kita ikutin insya Allah kan itu sesuai kebutuhan. Masalahnya tidak sesuai kebutuhan. Sudah makan 3 kali sehari standarnya nih. Malam, bangun malam, lapar, makan mie, cari mie, keluar batagor, semuanya dimakan. Lapar mata. Lapar mata, itu memang di Indonesia ternyata laki-laki sih yang lebih banyak tinggi. Ya. Artinya berarti laki-laki lebih banyak konsumsi, kita anggaplah sementara ya pradugaannya kan, konsumsi yang glukosanya tinggi tadi. Karena memang kalau udah malam mereka semuanya bisa aja. Tadi kan minta mie, beli roti, entah apa lah itu. Ya kan kita bisa sehari-hari itulah gitu. Jadi udah pati. Untuk yang kedua pilih maksud saya begini. Boleh nggak kita makan pati? Nggak dilarang, tapi kan tadi kan harus seimbang, nggak apa ya. Nah, sebaiknya pilihlah makanan yang masih karbohidrat kompleks. Jadi iya, jadi dipecah di tubuh lama. Tapi kalau tadi pati udah ada glukosa, cepat sekali dipotong sama enzim-enzim pencernaan. Siap lah, naik lah, gitu. Sesederhana itu kan. Nah, jadi kalau kompleks itu tadi ada pilihan, ada roti, ada kue, ada ini, ada jagung, ada talas, ada singkong. Itu enak kalau mau. Tapi kan ini kemauan lagi. Kalau sudah biasa enak, gantiin nasi pun bisa. Karena sudah saya lakukan. Karena sudah biasa, lebih enak daripada makan nasi. Kalau saya ya, gitu. Jadi mudah menerapkan ya. Iya, kalau iya, artinya sesimpel itu sebenarnya kalau kita mau mencegah gula darah naik. Kita ganti yang glukosa yang dari pati-pati itu dengan yang kompleks supaya lebih lama pencernaannya gitu. Kedua, kita mencari makanan-makanan yang serat larutnya itu tinggi. Supaya serat, karena begini, di dalam tubuh kita serat larut itu nggak bisa dicerna. Iya. Jadi dari mulut ke lambung langsung khusus besar dia. Proses absorpsinya langsung betul. Nah, di situ dia karena sifat
Serat larut ini ketika bertemu dengan gula apapun ya, mau glukosa, fruktosa apapun, dan ada air di sana, jadi jelling. Jadi bahan-bahan jelling itu memperlama kenyang di lambung, bisa menggantikan orang diabetes itu supaya tidak lapar terus, ya kan? Nah, dan itu bisa tidak sempat dicerna dia si gula tadi, bawa ke usus besar. Jadi serat, pertama karbohidrat kompleks, ya kan, serat. Ketiga herbal. Karena kalau dibilang herbal tuh kayaknya gimana ya? Saya juga dapat data ini konsumsi herbal di Bangka Belitung masih rendah karena cuma 30%-an berapa gitu. Kenapa? Karena herbal ini bila ada flavonoid, alkaloid, tapi tertentu. Flavonoid itu kan banyak tuh, alkaloid juga banyak begitu ya. Nah itu biasanya di tanaman-tanaman herbal ya Pak, apa kemangi, brotowali, pokoknya yang bau-bau jamu lah. Selama dia ada, kalau pahit, alkaloid, kalau alkaloid tinggi dia pasti pahit. Flavonoid juga ada yang pahit, tapi juga ada yang tidak, agak susah. Kalau alkaloid kita udah tahu pasti pahit, kopi pahit, coklat pahit ya, kates, pare pahit, itu alkaloidnya pasti tinggi. Kita udah nampak itu. Tapi flavonoid kan nggak bisa ada di mulberry, bisa di strawberry segala macam. Nah, pangan-pangan yang mengandung herbal seperti itu, flavonoid tinggi, alkaloid tinggi, itu bisa membantu mengurangi kenaikan gula darah. Kenapa? Dia nanti bekerjanya itu menginaktifkan atau memperlambat kerja enzim. Kalau enzimnya udah males atau tidak aktif, dia terlalu aktif, kan dia tidak bisa memecah tadi glukosa. Akhirnya memperlambat gitu. Betul. Jadi menurut saya tiga pangan itu yang sehari-hari paling simple bisa kita tetap, ya kan? Jagung, singkong, talas, tinggal milih. Banyak mau makan kearifan lokal kita juga tersedia, tapi kan banyak orang tidak maunya makan kue cake apa yang gimana gitu ya, macam terus yang serat tinggi itu buah-buahan juga pektinnya dia pokoknya sifatnya gelling. Kalau sifatnya gelling, agar-agar buah ya, nanas, mangga, jeruk, itu termasuk jamur. Itu iya, beta glukannya bagus itu. Itu jamurnya maksudnya jamurnya bebas mau apa aja atau ada jamur-jamur? Sebenarnya jamur khusus, ada bukan jamur, tapi jamur itu biasa ya. Saya nama Indonesianya apa? Saya nggak ingat, tapi yang seingat saya itu jamur-jamur sebagian besar 80% mengandung beta glukan. Serat tadi itu. Bukan dari pektin. Kalau lidah buaya kan glukomanan, kolang-kaling galaktomanan, sifatnya seperti itu. Kalau buah-buahan itu namanya pektin. Nah, kalau di jamur-jamur itu namanya beta glukan. Iya, jadi serat larut semua itu bisa membantu mengurangi itu tadi. Dengan cara? Iya. Kayak tadi nih, coklat kan pahit ya Bu ya? Iya, bagus itu. Bagus. Kalau coklat dicampur gula Bu. Nah, itu. Kan nggak mau pahit kan dulu. Iya, tapi kan saya bilang, apakah kita harus menghindari tidak makan? Tidak. Jadi sekalipun bahan-bahan pangan itu mempunyai nilai indeks glikemiknya tinggi, kita masih bisa konsumsi dengan mengurangi volumenya. Nanti larinya ke beban glikemik. Jadi kalau misalnya makan coklat menaikkan gula darah dengan porsi berapa, ternyata dengan hasil perhitungan beban glikemik dia bisa dikurangin. Oh, ternyata supaya tidak menaikkan gula darah kita hanya bisa makan 20 gram. Begitu loh. Jadi ada hitungannya. Iya, 20 gram itu kalau orang awamnya, kalau kayak saya nih Bu, kira-kira itu kalau di takaran biasa itu apakah berapa sendok makan kah? Ya, 1 sendok makan itu sekitar 5 gram. Itu ada standar saya lupa. Angka kecukupan gizi manusia masyarakat Indonesia itu takarannya sudah ada. Jadi sekitar kalau 1 sendok makan kalau nggak salah saya sekitar 5 graman gitu. Iya, gitu. Soalnya kan kalau gula ini kan juga tadi yang bilang glikemik tadi kan kalau kekurangan hipoglikemik kan juga nggak bagus iya, gitu betul, kan. Betul. Takutnya pas kita kurangi ternyata kita malah
Iya, kekurangan. Nah, iya. itu tuh ngukurnya itu Iya. agak sulit ya. Nah, karena itu saya ingatkan kembali, apabila nasi juga angka gilinnya tinggi kan, Iya, betul. apa harus kita tiadakan makan nasi? Mm-mm. Tidak Iya. kan? Iya, karena itu caranya dengan bebannya tadi dikurangin, jumlahnya dikurangin. Berarti kan nggak langsung drastis ya, Iya, perlahan-lahan iya. gitu ya. Jadi Iya. semua bahan pangan kalau dia mengindikasikan bahwa nilai glycemic index-nya tinggi, kita masih bisa mengkonsumsinya dengan mengurangi volumenya. Secara tidak langsung, kalau kita tahu kebutuhan kita akan tidak melebihi. Insya Allah nggak ada masalah. Kan sudah sesuai kebutuhan. Kalau udah kelebihan ini kan? Iya. Iya, apalagi tadi hampir semua makanan yang enak-enak mungkin ada patinya. Iya. Gitu. Itu yang paling simpel. Belum lagi untuk minum, nggak ada yang mau pahit, ya kan? Hampir semua makanan ini juga membutuhkan sukrosa. Iya. Tapi kan semuanya bisa distabilkan dengan tadi ada serat, ada herbalnya, ya kan? Atau langsung kita konsumsi yang kompleks. Itu yang simple yang bisa kita lakukan. Jadi itu kan dari segi makanan Ibu. Selain makanan Bu, apa yang harus dilakukan untuk mencegah diabetes ini? Olahraga paling simpel. Olahraga ya. Olahraga. Apalagi pangan ya tadi kan itu pangan itu tinggal pilihan ya mau makannya. Yeah. Nah sekarang kan activity karena menurut saya yang harus di aware gitu ya untuk setiap ini bagaimana kita kan mempunyai body mass index standar ideal tubuh kita. Kalau sudah sesuai standar, saya yakin makanan kita berarti pola makannya bagus ya. Nah sekarang yang tidak sesuai, pasti kan yang pertama obesitas. Iya. Nggak mungkin yang under, yang kurus segala macam dia malah butuh kan. Nah obesitas ini kan karena obesitas itu kan bisa karena kelebihan lemak dan kelebihan karbohidrat. Iya. Kelebihan karbohidrat siap-siap. Kelebihan lemak nanti bisa disimpan, kelebihan karbohidrat nanti selain disimpan dalam glikogen dia juga bisa diubah dalam bentuk lemak. Sedangkan lemak tadi bisa ke visceral tadi kan, gitu. Nah supaya nggak tidak obesitas, tetap pola makan, tetap activity yang simple, jalan pagi 30 menit, nah itulah. Tapi rutin kan. Setiap hari gitu ya Bu? Iya, ini simple. Gitu. Iya, dianggap olahraga mengeluarkan energi yang besar berapa kalori banyak, jangan. Nggak bisa nyuci, nggak bisa nyapu, bersihin tempat tidur, itu belum dianggap olahraga. Oh, saya pikir saya kalau di rumah tuh Bu, kalau setiap akhir minggu itu ngepel, saya pikir itu udah olahraga ya udahlah, nggak usah olahraga cukup gitu kan, piring gitu. Iya, ternyata yang masuk kategori olahraga itu aktivitas sehari-hari itu jalan. Oh jalan. Iya, jalan pagi minimal 30 menit. Itu jalan itu dalam arti jalan biasa aja atau Iya, bisa jalan biasa cepat? aja. Oh gitu, nggak harus jalan cepat gitu ya? Enggak. Jalan biasa aja. Sudah banyak dibuktikan itu, banyak contoh. Ternyata dengan jalan aja terjadi penurunan loose weight itu. Oh, iya, udah banyak bukti-bukti jurnal juga atau public figure kita yang langsung itu sudah nyata. Yang penting istiqomah ya. Iya, memang. Konsisten ya. Iya, itu memang wajibun itu. Ya kadang-kadang itu sih Bu yang sulit ya Bu. Iya, gitu. Pertama memilih ketika misalnya di pesta ada kue, ada jagung, ada singkong, ya kan, nggak mau dianggap itu makanan tradisional, makanan yang gimana. Kampungan gitu ya Bu. Iya, padahal secara gizi, secara sehat, ya sih itu yang paling good, healthy. Iya, Tapi kan bisa saja pendidikan gizinya kurang. Gitu, apalagi dengan banyak duit, dengan gaya hidup makanan kampung. Gengsi gitu ya. Itu umum yang terjadi. Itu umum yang terjadi. Kemudian jadi cara menjaga pola hidup kita Ibu di tengah-tengah aktivitas atau kesibukan sehari-hari itu gimana ya Bu ya jadinya? Tentu kita mau yang praktis toh. Itu makan siang kenapa enggak sih? Tadi karbohidrat kompleks. Iya. Kenapa malus? Karena banyak di acara-acara juga dikasih makanan seperti itu.
di seminar juga, Iya. ya kan? Fokus-fokusan gitu ya. Iya, sesimpel itu. Sekarang saya lihat di Delofa termasuk mahal, 30.000. 30.000 itu yang kukusan hanya cuma beberapa. Artinya harganya kan kita tidak sangka hanya dikukus gitu aja. Iya. Habis 30.000. Padahal Iya. hanya apa ya, Bu? Iya, Betul, jagung gitu ya, Bu, ya. betul. Bisa. Kalau untuk minuman ya, itu tadi saya katakan kita kurangin volumenya, karena kita pasti butuh ada rasa amannya, nggak dilarang, tapi volumenya dikurangi, gitu aja sih. Mau kita pakai madu di sana ada glukosa, gula merah ada glukosa, ya kan tetap bisa menghindari ya. iya, tapi tetap dikurangin gitu. Tetap intinya kalau kita ada apa ya, ada rasa dalam diri bahwa ini kok ada sesuatu yang salah di tubuh saya. Kalau kita indikasinya ukur dulu, nggak bisa kita bilang saya kena DM, kan nggak bisa. Gula darah ini nggak tahu, dari mana tahu? Kan ukur dulu, barulah kita itu tanpa ada konsultasi atau rekomendasi dari dokter atau bahwa Anda hati-hati sudah glukosa angka gula darahnya di atas 200 atau mulai 200, kita jadi tahu kan, oh saya ini baru nih, tanpa mengukur nggak bisa. Betul. Ya. Saya baru ingat, Bu. Jadi di tempat saya ya, ibu saya sih waktu itu pernah, selama ini nggak pernah ngukur gula darah. Tapi bersyukur ya ada program pemerintah di mana itu ada posyandu lansia kalau tidak salah. Nah itu di situ ada kolesterol, asam urat, sama gula darah. Nah iya benar, saya baru ingat ya di situ, dari situ ketahuan bahwasanya ibu saya itu ada gula darah itu sangat tinggi dan itu harus dirujuk. Dan ya bersyukur sih, maksudnya emang tadi ibu bilang pemerintah juga tidak menutup mata ya terkait penyakit ini gitu. Iya. Untung ada posyandu. Iya. Tapi kan yang banyak belum tahu bagi masyarakat Bangka Belitung itu tadi 20% disabilitas ya. Hati-hati itu akibat dari DM, adanya DM. Itu kan membuat kita jadi wah kalau kayak gini ya ayo mulai sekarang kita sudah harus konsumsi pangan-pangan lokal yang banyak tersedia. Murah meriah tapi sehat. Daripada kita insulin suntik ada uang semua kan. Jadi dilarang nggak makan nasi, enggak. Dilarang nggak makan sukralosa meja, gula meja, tidak. Tapi dikurangi, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi itu makan 3 kali sehari, makan besar lah kita bilang ya. Kita masih bisa dikasih ini lagi 3 kali untuk makan selingan. Nah, kenapa nggak selingannya jagung sih? Kalau saya mungkin kan umur saya sudah 56 ya, saya enjoy itu. Saya pernah beli keladi sampai berapa kuintal itu, bulan Januari saya makan gantiin nasi. Enak aja, saya campur gantiin kentang. Keladi itu tawas kan Bu ya? Iya, saya senang banget. Walaupun saya tidak suka mempur itu kan kayak ada tepungnya, saya suka yang kayak ketan, keladi, itu tergantung pilihan lah. Ada nggak glukosa? Ada. Tapi di sana kan kompleks banyak lagi senyawa-senyawa antioksidan yang bisa membantu penyembuhan nanti kalau misalnya diabetes, ada luka segala macam kan itu kan membantu. Gitu. Itu nggak pilihan. Jadi alam kita sudah menyediakan itu, tidak perlu obat. Bukan saya ini kan ke dokter ya, tidak harus ke dokter. Ini kan pilihan, ya kan pilihan. Membantu penyembuhan ya. Gitu. Ya. Nggak akan dilarang sama dokter, tidak. Karena mencegah daripada mengobati ya. Jadi silakan mau konsumsi sukrosa, gula meja silakan, tapi ada batasnya kan, hati-hati kalau misalnya tinggal dikurangin aja. Atau kopi pahit, tapi kan tergantung pilihan lagi ya, mau atau tidak, gitu kan? Gitu. Baik Bu. Terus ini Bu, ada nggak Bu pesan-pesan buat masyarakat untuk mencegah diabetes ini Bu? Mungkin bisa. Iya, sumber daya alam Bangka Belitung itu kaya banget dengan bahan-bahan yang dapat mencegah kenaikan gula darah.
Jadi saya secara pribadi berharap mulai dari sekarang kita ikut mengembangkan program ini ya, program pemerintah konsumsi pangan lokal yang terkait dengan diabetes. Simpelnya itu jamur laut mahal, tapi jamur lain juga banyak. Buah-buahan ya, nanas itu serat larutnya juga tinggi, bisa dari pepaya juga, mangga, umbi-umbian, talas itu ada spesial kalau nggak salah, saya dapat informasi dari Kepala Dinas Bangka Tengah. Kenapa enggak? Jadi hal-hal yang kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ini terkait juga konsumsi, akhirnya kita juga sehat, menurunkan angka diabetes mellitus. Hati-hati, diabetes mellitus prevalensinya paling tinggi di Sumatera sampai tahun 2023 berasal dari Bangka Belitung. Prevalensinya untuk disabilitas juga 20%. Jadi saya berharap kita semua warga masyarakat Bangka Belitung, terutama ibu-ibunya, untuk membiasakan menyediakan makanan-makanan yang dapat menurunkan atau mencegah diabetes mellitus. Baik, terima kasih Ibu. Pesannya sangat bermanfaat sekali ya, Spradik ya. Baik, Spradik, terima kasih pada Ibu Sofia Bu atas informasinya terkait diabetes mellitus ini. Ini apa ya? Mengedukasi sekali sih Bu, yang selama ini kita anggap biasa aja gitu kan ya, selama ini kita nggak, ibaratnya open minded lah, ternyata tuh wah begitu besar ya efeknya seperti itu kan, yang selama ini mungkin kita abaikan kesehatan kita, ternyata tuh apa ya, ada sesuatu yang berbahaya lah bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya. Baik, Spradik, sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga podcast kita kali ini menambah wawasan Spradik semua tentang pentingnya memilih makanan yang tepat untuk mencegah diabetes mellitus. Dan jangan lupa selalu ingat cek klik. Sebelum memilih makanan, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Selain itu, penting juga menerapkan pola hidup sehat secara menyeluruh, termasuk rutin berolahraga dan menjaga berat badan ideal. Saya Regan Tika, pamit undur diri, tetap hidup sehat, jadi konsumen cerdas, dan sampai jumpa di podcast Getas berikutnya. Bye!